Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siswadi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan secara detail dan singkat ya, apa itu OB, Outcome Based Education, atau dalam bahasa Indonesia lebih kita kenal dengan pendidikan berbasis capaian pembelajaran. Nah, di sini saya beri judul penyusunan kurikulum OB. Nah, diawali dari perubahan konsep kurikulum tentunya di pendidikan tinggi Indonesia, yaitu tahun 1994, yang dimana di sini kurikulumnya yaitu berbasis isi, di mana fokus daripada kurikulum 1994 adalah materi keilmuannya. Kemudian tahun 2000 ke 2002 ini mulai ada perubahan yang kemudian dinamakan dengan KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Nah, di sini yang menjadi fokus adalah kemampuan orangnya. Kemudian tahun 2012 menjadilah kurikulum pendidikan tinggi. Nah, sebenarnya tahun 2012 ini adalah penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Kemudian disempurnakan lagi dengan adanya OB atau Outcome Based Education yang kemudian dikombinasikan dengan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, ini gambaran singkatnya. Nah, apa itu si OB gitu? OB adalah sistem pendidikan yang menekankan pada apa yang mesti dilakukan seorang mahasiswa dengan baik di akhir pengalaman belajar mereka. Nah, tentunya OB ini memerlukan restrukturisasi kurikulum, yaitu dimulai dari pengajarannya, penilaiannya, praktik laporannya, bahkan sampai ekosistem pendidikannya. Nah, kurikulum ini dirancang agar siswa dapat mencapai kemampuan yang diharapkan, tentunya di prodi masing-masing. Nah, mahasiswa harus dapat menunjukkan capaian learning outcomes-nya atau capaian pembelajaran lulusannya, CPL-nya, dari suatu pengalaman belajar. Nah, bagaimana OB ini bisa terlaksana dengan baik gitu? Tentunya ini mesti diawali dari visi dan misi universitas. Kemudian visi misi universitas ini diadopsi, kemudian dikembangkan menjadi visi misi fakultas. Demikian juga prodi. Prodi mengembangkan, mengambil, menyadur visi misi yang diinginkan dari fakultas. Nah, disinilah peran prodi. Prodi adalah salah satu ujung tombak terdepan dari pengembangan universitas. Jadi prodi lah yang memang mesti digenjot dengan baik supaya suatu universitas itu menjadi universitas yang maju. Nah, visi misi prodi kemudian turunlah menjadi profil prodi, ya, atau yang lebih tepatnya dikatakan tujuan pendidikan prodi. Mau jadi apa nanti mahasiswa lulusan prodi teknik mesin misalnya 4-5 tahun ke depan. Jadi ini menjadi dasar untuk membangun yang namanya OB. Nah, kemudian dari profil prodi atau tujuan prodi itu dijabarkanlah capaian pembelajaran lulusan yang diinginkan. Tentunya capaian pembelajaran lulusan ini mengadopsi dari apa yang sudah diberikan oleh pemerintah, yang diantaranya ada 4 kategori: sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan juga pengetahuan.
Jadi ini disesuaikan dengan keinginan prodi. Nah, setelah capaian pembelajaran ini dibuat, maka akan muncullah bahan kajian. Bahan kajian ini berfungsi untuk membuat 1, 2, 3 atau beberapa mata kuliah. Apa sih makna bahan kajian ini gitu? Bahan kajian adalah disiplin ilmu yang akan diberikan pada mahasiswa. Jadi misalnya teknik mesin, salah satu bahan kajiannya itu adalah konvergensi energi. Nah, itu mata kuliah yang bisa mendukung tentang konvergensi energi itu mata kuliah apa aja gitu. Nah, kemudian setelah ada bahan kajian, nah kemudian muncullah mata kuliah. Kemudian mata kuliah ini tentunya dirancang untuk diajarkan kepada mahasiswa dengan membangun satu rencana yang namanya RPS. Dan RPS tentunya ini juga ya harumnya, baunya, bau OB, itu dia. Jadi betul-betul OB ini adalah penyempurnaan, bukan menghilangkan kurikulum yang lalu, tapi menyempurnakan kurikulum-kurikulum yang ada agar tercapainya pembelajaran itu mengikuti dengan perkembangan zaman. Nah, implementasi OB yang pertama itu fokus pada capaian pembelajaran, kedua itu backward curriculum desainnya, kemudian constructive alignment-nya, kemudian kita ada kesempatan atau pengalaman belajar untuk mahasiswa yang lebih luas, kemudian tentunya ini harus di plan, do, check, dan actionnya secara sistematik. Nah, fokus pada capaian pembelajaran ini yang saya sudah jelaskan barusan, bahwa visi, misi, dan filosofi perguruan tinggi itu menjadi dasar dari visi misi fakultas, kemudian juga prodi, kemudian profil lulusannya, kemudian muncullah CPL-nya, kemudian muncul bahan kajiannya, kemudian muncullah mata kuliahnya. Ini lebih detail ini saya berikan di sini. Jadi CPL itu bisa diambil beberapa untuk membuat bahan kajian. Bahan kajian itu bisa terdiri dari beberapa mata kuliah. Jadi saya ulangi lagi, CPL dari beberapa CPL itu bisa membangun satu bahan kajian. Kemudian bahan kajian ini bisa terdiri dari beberapa mata kuliah sesuai dengan kebutuhan prodinya masing-masing, sehingga OB yang diharapkan nanti bisa terlaksana dengan baik. Nah, bagaimana dengan peran dan tugas dosen pada kurikulum OB ini? Yang pertama, ya tentu harus memahami PO, CPL, kurikulum, dan silabus. Dosen memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmu yang akan diajar, melakukan kegiatan tutorial, praktikum, dan seterusnya, menyusun kegiatan pembelajaran, melakukan asesmen, melakukan evaluasi pencapaian CPMK, menyiapkan dokumen pembelajaran RPS, memastikan lulusan sesuai standar SNDIKT, memastikan dan menjaga kualitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan akreditasi melalui CQI. Nah, bagaimana peran mahasiswanya di sini? Hampir sama, tapi lebih sedikit sederhana. Memahami PO, CPL, serta CPMK. Di awal semester, si mahasiswa ini betul-betul memahami CPMK, lebih aktif pembelajarannya ya. Artinya apa? Student center. Jadi jangan lagi teacher center.
menunjukkan pencapaian dalam kegiatan dan keterampilan melalui penilaian, memberikan umpan balik feedback yang konstruktif kepada prodi dan proses akreditasi dalam hal proses pembelajaran. Nah, catatan yang mesti kita sampaikan bahwa seberapa bagus kurikulum dirancang bila tidak diimbangi dengan proses pembelajaran yang baik dan dosen tidak memfasilitasi dan memberikan bimbingan serta feedback yang baik, maka kurikulum menjadi tidak efektif. Dan tentunya untuk merapai capaian pembelajaran lulusan sangat penting diperhatikan kualitas proses pembelajaran di kelas dan luar kelas serta ketersediaan berbagai sarana prasarana yang mendukung. Baik Bapak Ibu, mungkin video singkat ini bisa membantu. Terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dikoreksi. Di sini saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.